Alhamdulillah kembali di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati. Masya Allah kita masih berada di Masjid Jami Wihdatul Ummah Limo Depok. Dan hari ini kita sudah mendengarkan tadi di segmen awal dari guru-guru kita, Bunda sudah menjelaskan tentang perempuan bagaimana mengelola keuangan harus baik, ya tidak boros, membeli sesuatu yang butuh bukan yang ingin. Waduh Masya Allah, tadi juga Ustaz Syahadan sudah menjelaskan juga tentang bagaimana akad-akad dalam muamalah sesama muslim dan juga dengan orang lain. Masya Allah. Sekarang kita akan langsung mendengarkan tausiah dari Ustaz Soleh Sofyan. Tadi sudah perempuan Ustaz, sekarang tentang laki-laki, tolong diwakili ya Ustaz. Walaupun kita sedikit jumlahnya. Temanya adalah peran ayah dalam mengelola keuangan keluarga. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran seorang ayah dalam mengatur keuangan. Di dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa tugas seorang laki-laki atau ayah itu dua. Yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ibnu Katsir mengatakan qawwam itu adalah pemimpin, penegak, pengatur, pendidik, juga pemberi nafkah. Tugas ini tidak lepas pada seorang laki-laki ketika dia siap menjadi qawwam. Artinya apa? Seorang laki-laki dikatakan rijal atau satu akar dengan ar-rijlu. Dia harus siap untuk menjadi penopang tubuh dari bawah sampai ke atas. Dia harus siap untuk berjalan mencari nafkah dan dia harus siap untuk menjadi penanggung jawab apapun kondisinya dan bagaimanapun keadaannya. Peran ini nyaris tidak bisa digantikan. Andaikan pun hari ini mungkin, mohon maaf, Ustaz Dayadi mengatakan ibu perempuan ternyata hari ini bisa nyari uang, kan gitu ya. Tetapi peran ini tidak bisa digantikan. Peran ini tetap ada pada laki-laki kalau toh ibu bisa mencari rizki bersifat membantu. Maka jangan hilangkan peran qawwam ini sebagai pemimpin. Sekalipun kondisinya barangkali punya problem dari keuangan. Hari ini banyak laki-laki yang sulit mencari kerja, tetapi perempuan lebih gampang cari kerja. Tetapi catatannya adalah sebanyak apapun ibu punya uang, sehebat apapun pangkat yang dimiliki seorang wanita, maka tetap jadikan laki-laki sebagai qawwam atau pemimpin. Yang kedua, perannya adalah dia pemberi nafkah. Kata qawwam tidak akan muncul kalau peran seorang ayah tidak bisa mencari rizki. Saya sering katakan bahwa sejatinya tidak ada orang yang nganggur Bunda. Yang ada malas. Tidak ada laki-laki yang tidak bisa cari uang. Karena Allah ciptakan malam itu untuk istirahat, siang itu untuk bekerja. Maka laki-laki sejati adalah laki-laki yang kemudian mampu melangkahkan kakinya, menegakkan badannya. Kemudian dia berangkat pagi pulang sore, pontang panting poyang paying, pelorak-pelor, panas-panas, pinggang pegel, nyari uang untuk isi dan anaknya. Merdeka laki-laki. Udah mulai gigi 3 ini Bu. Ya. Jadi apa sih yang dilakukan oleh laki-laki? Dia tidak hanya mencari rizki. Sejatinya dia juga harus memimpin bagaimana siklus rumah tangga dengan baik. Dia harus mendidik. Kalau toh belum mampu membidik, sekolahkan anakmu di tempat yang pantas dan dia akan mendapatkan pendidikan yang baik. Lalu kemudian dia cari rizki, kemudian atur itu keuangan rumah tangga. Maka sebenarnya kalau ditilik dari konun, aturan keislaman, yang nyari uang suami, yang ngatur uang suami, yang nyimpen uang suami, yang belanjain uang. Loh kenapa kebalik begini? Ini aturannya. Sementara sang wanita adalah menerima apa yang diberikan oleh suaminya. Tetapi karena laki-laki pemimpin, biasanya pemimpin akan ngangkat menteri-menterinya. Namanya Menteri Menteri Keuangan jatuh ke ibu, Menteri untuk distribusi uang jatuh ke ibu, Menteri untuk belanja
Ibu melentik untuk belanja itu keranjang kuning. Ibu menteri ngabisin duit. Tuh balik lagi ke sono. Ya, nafkah itu beda dengan kebutuhan harian. Nafkah itu adalah uang yang jadi hak kepada seorang istri dan itu biasanya dijanjikan di awal pernikahan dan itu menjadi hak dan disimpan oleh para istri. Mudah bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jadi ternyata peran suami juga banyak ya Ustadz. Memimpin, mencari nafkah, belanja ibu. Masya Allah. Terima kasih Ustadz ya. Jadi dapat ilmu lagi kita nih tentang bagaimana mengelola keuangan dalam rumah tangga. Jadi intinya suami istri kerjasama yang baik, tetap pemimpinnya suami, istrinya yang di rumah juga baik insya Allah. Sekarang siapa yang mau bertanya? Coba Bu tahan, siapa yang mau bertanya Bu? Kita lihat siapa mau bertanya siapa. Silakan Ibu, sebutkan nama dan langsung ke Ustadz Sofyan ya. Saya Antika Ustadz dari Majelis Ta'lim Rumil. Dan saya mau bertanya dengan Ustadz Soleh Sofyan. Dan bagaimana caranya seorang ibu menerapkan prinsip ekonomi dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dari benteng tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran seorang ayah atau suami terhadap istri letakkan pada letak yang sejatinya. Satu, laki-laki itu, suami itu qawwam. Yang kedua adalah pencari rizki. Sementara wanita adalah solehatu qanitu hafidhatu. Dia harus menjadi wanita yang soleh. Kemudian dia harus menjadi wanita yang taat. Kemudian dia menjaga kehormatannya. Sebenarnya 3 titik itulah yang sejatinya akan mampu untuk mensikapi diri bahwa laki-laki itu pemimpin. Kalau 3 ini tidak ada seorang wanita, catat baik-baik, maka dia akan menjadi wanita yang tidak sulit untuk hormat dengan suaminya. Contoh sederhana lah. Hari ini kan kita ini sering kalau laki-laki sulit cari kerja Ustazah. Sementara perempuan gampang kerja. Dia berangkat pagi pulang sore. Berangkat pagi pulang maghrib. Kapan masak buat suaminya? Kapan kemudian melayani suaminya? Kapan akan nemenin suaminya? Tetapi perempuan yang punya 3 syarat itu di kondisi seperti itu dia tetap mampu mensikapi bahwa apapun kondisinya suamiku adalah rajaku, suamiku adalah kekasihku. I love you, you love me. Yang kedua, seorang laki-laki ketika dia tidak mampu mencari rizki, kemudian perempuan bisa mencari rizki, boleh jadi sejatinya adalah rizki suami dititipkan kepada para istri. Istri ketika sudah merasa ada titipan seperti itu, maka jangan merubah mindset apapun terhadap suami sekalipun rizki itu datang kepada seorang istri. Ya sempetin dong bikin kopi, sempetin dong bikin nasi goreng. Karena itulah yang akan mencegah suami dari godaan yang di luar. Enggak, saya enggak mau, walaupun sibuk demplon jangan kayak dok kemagriban. Waduh, saya masih ingat nasi gorengnya, saya masih ingat kalau lagi tidur nonton bola besok saya ketiduran, istri saya yang ngasih selimut sama saya, kasih bantal, itu Bu. Jadi memang kalau apapun ya, istri kerja di luar tetap pemimpinnya suami. Terima kasih ya Ustadz ya, pencerahan buat para istri dan juga para suami ya, insya Allah semuanya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Siapa lagi mau bertanya Bu? Oke. Siapa Bu? Baik, silakan Ibu sebutkan nama dan juga pertanyaannya. Saya dengan Ibu Zahra dari Majelis Taklim Rumil Al-Hilya Limo Cinere Depok. Ingin bertanya pada Ustazah Yati. Ustazah, bagaimana cara seorang istri mengatur gaji suami atau penghasilan suami untuk membedakan nafkah dan mana kebutuhan rumah? Terima kasih Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, pertanyaannya disimpan dulu, nanti dijawab sama Bunda di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kalam Hati, insya Allah sampai ke hati.